Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Ada yang di antara kalian yang nggak masuk? Ada. Berapa anak yang tidak masuk? Ya. Gimana posisinya kok tidak masuk? Izin. Satunya sakit. Ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Nah, untuk sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Jessica. Silakan. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Ayo. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita hari ini belajar tentang tema elemen Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua hafal? Nah, coba, ayo kita mulai ya dari hitungan 3, 2, 1 ya, Mbak. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, luar biasa. Ternyata kalian masih hafal lagunya. Makanya kita perlu mengadakan penyegaran seperti contoh ice breaking atau lagu ya. Itu perlu. Kenapa? Gunanya untuk agar kalian semangat dalam belajar. Gunanya lagu wajib ini sangat perlu sekali diterapkan di kelas. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali siswa peserta didik itu lupa dengan syair-syair lagu wajib. Karena perlu diadanya penerapan kembali ya lagu-lagu wajib agar kalian mengingat sejarah-sejarah yang terjadi di negara kita, bangsa Indonesia ya. Nah, maka dari itu ini penting sekali karena penguatan karakter kalian itu di pembelajaran ini sangat dibutuhkan sekali karena kalian semua ini calon-calon nanti regenerasi masa depan bangsa ya. Jadi harus punya semangat yang luar biasa. Mulai dari hari ini kita harus menentukan sikap. Jadi intinya kalian harus benar-benar semangat dalam menimba ilmu. Nah, sekarang apa yang kita pelajari hari ini, nanti kita menentukan masalah utama ya, mengajak membaca materi keberagaman ya, keberagaman tentang apa, suku, agama, ras dan apa lagi, antar golongan. Itu ya penting sangat sekali ya. Nah, nanti sebelum kita memberikan materi, nanti Pak Guru memberikan seperti LKPD. LKPD itu penting sekali LKPD itu ya. LKPD itu nanti kalian kerjakan sesuai dengan materi yang Pak Guru nanti tampilkan di proyektor nanti ya. Itu perlu melakukan deskripsi nanti LKPD-nya ya. Nanti kita bagi kelompok, ada berapa? 6 kelompok. Karena di antara teman kalian ada yang banyak sakit, nggak hadir, jadi intinya diperkecil 6 kelompok. Kalau semua hadir bisa 8 kelompok, karena banyak nggak hadir buat 6 kelompok saja ya. Kelompok A, B,
C, D, E. Berapa? 5? Ada 6. 6 kelompok aja ya. Tipe 6 sesuai dengan modulnya aja ya. Jadi 6 kelompok. Coba kelompok A nanti bisa membentuk berapa? 4 anak ya. Kelompok B ini. Kelompok C, Nabil ikut sini geser. Ini kelompok D, E, 5. 5 kelompok aja nggak apa-apa, mengikuti jumlah anak aja ya. Nah. LKPD. Nah, ini ada lembaran LKPD ya. Ini nanti saya bagikan per kelompok satu-satu. Ngambil ya. Nanti bahannya nanti tinggal ngambil di meja Pak Guru. Satu kelompok diwakili satu anak ngambil. Ini saya bagikan per kelompok. Ya, kelompok Amanah coba sini. Di Alin. Kelompok B, tulis ya di LKPD-nya ya. Kelompok B gitu aja. Kelompok C. Kelompok D ini. Kelompok E. Ini pas 4 ini ya. Jadi ada berapa kelompok? 5 kelompok. Karena apa? Berkurangnya jumlah siswa. Jadi kita sesuai dengan jumlah aja. Jadi biar 5 kelompok nggak masalah. Yang penting kalian nanti harus kerjasama yang baik dalam mengerjakan tugas ini ya. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD nanti ada lihat di proyektor atas ya. Pak Guru membacakan LKPD perbesar. Tidak bisa. Capaian pembelajaran. Dilihat di atas. Peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menerima keberagaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan apa? Bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Peserta didik memahami urgensi pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya. Menunjukkan contoh pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya. Keberagaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat, istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ada faktor penyebab keberagaman, yaitu antara lain 1. Letak strategis ya. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi dan masyarakat terhadap budaya. Sekian, terima kasih. Nah, Pak Guru sebelum menyampaikan ini ya, masalah utama dalam materi Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang bayangkan, Indonesia ini terkenal negara yang paling banyak pulaunya.
paling banyak suku dan bahasanya ya. Paling banyak apalagi bermacam-macam. Jadi Indonesia ini negara nomor 4 di dunia. Kalau dari segi jumlah penduduk itu nomor 4 di dunia. Setelah Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 baru Indonesia. Penduduknya keempat terbesar di dunia. Selain penduduknya juga terbanyak sekali pulau besar dan pulau kecil. Sekarang pulau besar apa saja? Mulai dari barat, Pulau Sumatera, terus Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian Jaya atau Papua ya, Papua Barat, Pulau Jawa. Ada 5 Jawa, pulau besar, dan Pulau Bali yang terakhir itu pulau yang besar-besar ya. Belum lagi pulau yang kecil-kecil. Itu susah sekali hitungnya. Soalnya apa? Dari penelitian dari di sensus itu banyak sekali ribuan pulau. Makanya kita harus menjaga pulau ini, negara besar ini, negara Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke ini harus benar-benar dijaga kedaulatannya, dijaga keamanan negaranya. Karena negara kita negara maritim itu negara kepulauan, negara yang besar dan luas lautannya. Jadi kita dari segi pantai pulau ya, kalau digaris melingkar itu terpanjang di dunia ya. Makanya kita harus bangga sekali jadi warga negara Indonesia. Kita harus beruntung sekali jadi warga negara Indonesia. Karena apa? Kita negara yang makmur ya sebetulnya, makmur, kaya akan sumber alam ya, sang melimpah. Hanya tergantung dengan SDM-nya, sumber daya manusianya. Makanya kalian semua ini harus benar-benar mencari ilmu yang sungguh-sungguh, yang betul-betul tidak mengecewakan orang tua kalian. Jadi orang tua kalian itu susah payah membiayai kalian sekolah ya, memberikan semua peralatan tulis, juga peralatan seragam. Gunanya apa? Supaya kalian pintar. Jangan mengikuti jejak. Kalau orang tua bilang, jangan sampai sama dengan orang tuanya. Kalau bisa, anak nanti ke depannya harus lebih sukses dari orang tuanya. Jadi intinya, kamu harus bisa memimpin. Nanti ya, kita di 2045 nanti menjadi negara tahun emasnya. Tahun emas itu berarti apa? Negara yang maju sekali. Jadi negara kita diperhitungkan mulai sekarang. Diperhitungkan dari sumber daya alamnya, ya, dari sumber daya manusianya juga diperhitungkan sama dunia. Makanya kita tidak bisa didikte oleh negara luar. Jadi kita harus benar-benar mandiri. Suatu saat kita harus mandiri, punya produk-produk sendiri yang bisa dijualkan ke luar negeri ya, diekspor ke luar negeri. Jadi nggak perlu kita banyak mengimpor barang-barang dari luar negeri. Makanya kan kita butuh sekali keberagaman ini sangat penting. Jadi kita memiliki banyak agama, ya. Kita memiliki 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terakhir Konghucu. Konghucu itu agama terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah dan disahkan oleh undang-undang. Itu yang diakui. Di antara selain 6 agama ini berarti belum diakui agamanya. Karena belum ada keabsahan atau bukti kuat untuk menjadi tambahan agama, tidak ada. Jadi intinya makanya kita bersyukur punya agama, bermacam-macam agama, tapi tujuannya berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa gunanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Negara luar nggak punya semboyan seperti ini, nggak punya. Kita harus bangga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang burung Garuda Pancasila yang ada 5 sila yang di dadanya burung Garuda itu ya. Makanya perlu diperkokoh ini, diperkuat supaya nanti generasi penerus kita tidak mudah goyah, tidak mudah mengikuti budaya luar negeri. Jadi kita perkuat budaya yang ada di dalam negeri ini, penting sekali. Kalau kita pudar, tidak menerapkan
norma-norma budaya yang baik dan benar, maka apa? Rugi sekali. Ini momen Indonesia menuju tahun 2000 emas. 2045 ya. Itu tahun 2000 yang betul-betul kita negara berpeluang emas untuk bisa menjadi negara maju, negara yang mandiri semua. Jadi, makanya semua pemimpin kita menginginkan negara kita tuh ke depan semakin maju, nggak semakin malah merosot. Jadi intinya kalian harus betul-betul semangat dalam belajar. Apa yang diterapkan oleh Pak guru-guru didengarkan, disimak, ada tugas kerjakan. Nah, penting sekali. Makanya itu keberagaman ini sangat dibutuhkan, sangat diinginkan. Karena apa? Semua nanti ujung-ujungnya nanti ya ke depan kalian jadi penerus bangsa. Jadi intinya harus mengedepankan hal-hal nilai-nilai yang positif ke depan. Contoh, makanya kenapa kita dijuluki negara Nusantara. Negara Nusantara negara yang terdiri banyak suku dan bangsa dan bahasa, itu sangat luar biasa sekali. Negara kita banyak suku, bahasa dan bahasa. Makanya kalau kita coba orang Jawa bepergian atau merantau ke Kalimantan. Nah, ke Kalimantan berarti kita bertemu dengan orang pribumi sana, pribumi Kalimantan. Otomatis dari segi bahasa kita nggak sama, ya toh? Nggak sama. Kalau dari segi bahasa daerah loh ya. Kalau kita mengalami kesulitan di pulau yang lainnya, berarti apa? Menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Dimanapun kalian berada, kesulitan berbicara, komunikasi dengan suku lain, jangan bingung-bingung, pakai bahasa persatuan aja, pakai bahasa nasional. Kalau kalian orang Jawa datang ke Papua pakai bahasa Jawa, orang Papua nggak ngerti maksudnya apa yang dimaksud. Orang Papua ngomong ke kalian orang Jawa juga nggak ngerti kalau pakai bahasa daerah ya, bahasa khas. Tapi kalau pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia, baru mengerti semua. Hampir ya nggak mendekati 100 tapi 90% semua ngerti kalau pada bahasa nasional. Bahasa nasional ya, jadi bahasa persatuan. Makanya jangan sampai pudar kita. Kita harus perkuat pondasi kebangsaan kita, harus diperkuat. Makanya kalau kalian mudah kena gerus budaya asing, berarti kekuatan rasa kebangsaan kalian kurang. Berarti kurang maksimal ya. Makanya ini sangat perlu sekali. Makanya kalau Indonesia itu dijuluki negara, ada bermacam negara. Indonesia itu negara maritim, negara Nusantara. Dan dijuluki Nusantara itu apa? Yaitu negara yang terjadi berbagai macam pulau besar, pulau kecil, suku dan bahasa. Coba di antara kelas ini, kelas 7A ini ya, ini ada berapa suku yang ada di sini? Ayo siapa yang tahu? Siapa yang berapa suku? Jawa. Kebanyakan di sini, terutama di Jember sini ya, itu ada 2 suku, mayoritas yang paling banyak. Sama aja, membaur semua. Kebanyakan Jawa dan Madura itu berkumpul jadi satu dalam satu kelas. Makanya orang Madura itu ya, kalau ingin tahu orang Madura itu orangnya militan sekali. Kenapa kok militan? Orang Madura itu kamu lihat dari Sabang sampai Merauke ada semua orang Madura. Banyak sekali. Makanya orang Madura terkenal apa? Terkenal nekat merantau, transmigrasi kemana-mana. Tapi banyak orang sukses juga orang Madura. Karena terkenal apa? Nekat, sementing apa? Tujuannya kan berdagang sambil bekerja mencari nafkah dengan hasil yang halal. Semua itu juga sama, orang Jawa juga gitu. Orang Jawa terkenal apa? Sopan santunnya ya, yang terkenal. Ramah, sopan santun. Jangan dibanding orang Madura ngikuti budaya Jawa memang gak kesulitan. Orang Jawa ngikuti orang Madura nggak bisa, jangan disamakan. Orang Jawa memang dasarnya kalem, ramah, tamah. Kalau dikaitkan dengan Madura nggak bisa. Cuman Madura sama Jawa bergaul secara seperti keluarga, gitu loh.
Umpama di kelas kalian ini ada suku Kalimantan, ada suku Papua di sini. Berarti apa? Di kelas kalian terjadi apa? Keragaman suku ya. Berarti apa? Kalau sudah ada keragaman suku, berarti kalian harus apa? Membaur, jangan pilih kasih. Engkau nanti yang diajak bergaul setiap hari bisa komunikasi orang Jawa, orang Madura dipinggirkan, orang Papua dipinggirkan, tidak boleh. Kita semua harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, apa? Berbeda tetapi tetap satu, gitu loh. Jadi boleh berbeda tetapi tujuannya sama, mencari ilmu, berangkat semangat cari ilmu, pulang sudah mendapatkan ilmu, ilmunya diterapkan di rumah, dipelajari lagi. Ilmu yang didapat dari Pak Guru, Bu Guru apa yang tadi diajarkan itu diserap, dipelajari lagi supaya tidak lupa. Baru nanti begitu Pak Guru Bu Guru menanyakan lagi tentang materi yang kemarin, kamu nggak lupa, masih ingat. Begitu ditanya si A, ditanya tentang ini, paham Mas ya. Karena apa? Anaknya kan betul-betul belajar, nggak asal-asalan. Jadi kalian berangkat dari rumah itu dengan niat tulus ikhlas mencari ilmu supaya pulang dapat ilmu gitu. Jadi penting sekali, apalagi kemarin waktu sebelum tahun baru kan ada upaya apa, hari apa, raya Natal ya, itu kan hari raya pemilih apa, agama Kristen atau Katolik. Nah, kalian kan tahu sendiri, banyak sekali gereja-gereja ya. Gereja itu begitu merayakan hari Natal, orang yang non agama Katolik sama Kristen menghormati juga, saling menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Jangan sampai terjadi contoh terjadi ya apa namanya teroris. Jadi yang benci dengan agama tertentu. Jangan, kita nih agama melingkupi dari bukan hanya satu agama, semua agama kita ada di Indonesia ini. Jadi kita saling membantu, saling menjaga, saling mengawasi daerahnya masing-masing. Kalau ada hal-hal mencurigakan, kita perlu apa? Lapor ke pihak keamanan, berwajib atau polisi atau TNI, boleh serah. Yang penting kamu kalau ada hal-hal yang mencurigakan, yang mau merusak kebinekaan kita boleh lapor, boleh itu. Karena apa? Kebinekaan kita tidak boleh sampai pudar. Kita harus tetap kokoh bersatu sampai kapanpun. Negara yang berbineka, berbudaya, beradab, ya. Negara yang banyak sekali bahasa. Makanya negara luar tuh merit ya, iri dengan negara kita. Kenapa? Negara seperti Timur Tengah itu yang mayoritas banyak Islamnya terjadi pecah perang ya bersaudara. Kenapa? Karena itu tadi adanya saling tidak kepercayaan, tidak adanya saling kepercayaan terhadap pemerintah dan rakyatnya ya. Terus memang negara kita negara budaya ketimuran, jadi tidak boleh dikaitkan dengan budaya Barat, budaya Arab. Makanya kita boleh agama Islam tapi jangan mengikuti apa Islam. Kita Islam tapi nggak sama dengan orang Arab ya. Kristen nggak sama dengan orang Barat-Barat ya. Hindu nggak sama dengan orang negara India atau Cina. Buddha juga gitu. Kita agama yang berdasarkan Nusantara ya. Jadi intinya kita negara Nusantara, penerapannya nggak sama dengan negara luar meskipun agamanya sama. Itu yang membuat negara kita kokoh sampai sekarang. Intinya itu karena itu tadi saling menghormati, saling menghargai perbedaan suku. Suku apapun saling menghormati. Kita semua hormat. Tidak ada saling mengkerdilkan, mengucilkan agama lain, tidak boleh. Mengkerdilkan suku yang lain nggak boleh. Jadi kita harus tetap bersatu. Ya. Nah, contoh ini Pak Guru kan membagikan LKPD ya. LKPD
It's time to begin the eighth Pak, lesson. sudah tadi ya? Nah, di sini Pak Guru ada berupa gambar suku adat atau upacara tradisional ya. Mbak, kamu bisa pilih kelompok A dulu, bisa ngambil sini. Mau pilih apa? Coba ambil. Sini maju salah satu perwakilan. Satu saja. Mbak, ayo. Mau gambar yang mana? Salah satu. Harapan sapi, reok, baca wis. Pilih. Ngapain? Nah, wis dah. Kelompok B mana? Mau pilih mana? Silakan. Satu aja, Pak. Ya, salah satu. Pak, Kok wayang semua? harapan sapi. Nih, sama. Bunga ben. Ya, wis salah satu ya. Ya, sama harapan sapi. Nggak apa ya? Ngapain? Ngapain? Harapan sapi itu. Yes. Kelompok C. Silakan pilih mana? Ini apa, Pak? Ini harapan sapi. Itu ngaben. Ngapain apa tuh? Itu aja, ngaben. Ayo, silakan. Kelompok D. Pilih mana cepat? Tinggal pilih. Silakan. Nanti kita deskripsikan tentang adat ya. Ya itu, Mas Sapi ya. Terus kelompok ngapain? Ya. Pilih mana? Ini gabung jadi satu. Kamu ikut sana, menghadap sana ya, gabung. Temen apa? Ya. Ini ikut sini, gabung. Geser ini. Ya kamu sana, ikut sana, gabung. Geser. Ah. Terus ini kelompok D gabung sini. Ini mana bangku kosong dulu? Siap. Bangku ada bangku kosong. Nah. Di LKPD ada Pak Guru membawa ini ada sejumlah nama-nama provinsi ya. Coba kelompok A ngambil sesuai dengan apa gambarnya? Kelompok A ngaben. Berarti apa? Ambil sini, ambil sini. Diambil. Ditaruh di bawahnya gambar ya. Kelompok B apa? Berarti apa? Jawa. Ambil. Ini ada lemnya ada sini. Bukol. Ya, nanti di lem. Taruh bawahnya gambar. Ya, boleh. Sudah ya? Ya. Kok apa gambarnya? Bali. Ambil. Kelompok apa nih? Apa gambarnya? Ngaben. Berarti apa? Provinsi mana? Kelompok Jawa apa? Berarti Jawa Barat. Jawa Tengah. Ambil. Nah. Nanti itu lemnya ya, bergantian lemnya ya untuk menempelkan di buffalo, kertas buffalo bergantian. Kalau yang A sudah, nanti geser ini masih di kopin. Geser sana nanti ya, geser ya. Nah, setelah itu kalian deskripsikan setiap gambar yang ada di kelompok kalian dan kalian ambil sesuai dengan apa yang kalian gambarkan itu. Deskripsikan semua. Ngaben itu apa? Dari mana? Keterangannya juga sama ya. Tulis ya. Nah, kerjakan mulai sekarang dideskripsikan. Saling kerjasama biar membantu. Ayo.
Bisa sama. Tulisannya yang siapa yang paling bagus itu mengerjakan. Ariel. Ya, boleh. Nggak apa sebenarnya tergabung ya. Nanti setelah itu selesai, ada gambar lagi tentang masakan, ya, masakan khas. Sekarang kerjakan dulu itu, dideskripsikan. Nanti kalau yang gambar pertama sudah selesai, dideskripsikan, setelah itu gambar masakan. Kalau semua selesai nanti dikumpulkan dengan gambar yang kedua tadi ya, nanti apa? Nanti ulang. Silakan. Berpikir kreatif. Berpikir yang positif, ayo. Sesuai dengan temanya itu. Ya, deskripsikan di LKPD-nya. Ya, di bawah. Siapa di antara kalian yang paling bagus tulisannya? Tulis. Ya, kelompok apa? Kelompok apa? B ya. Ya, tulis kelompok B. Ya. Nama kamu tulis. Nama anggotanya tulis. Jangan lupa nama anggota kelompok tulis. Kelompok apa? Nama anggota. Enggak. Yang kemarin. Ayo silakan. Enggak usah lama-lama, berpikir yang praktis, berpikir yang cepat. Ayo kerjasama biar menghasilkan sebuah karya, ya. Deskripsi. Ya, anggota kelompok berapa anak? Tulis semua anggota kelompoknya. Kelompok B siapa saja tulis. Siapa yang selesai lebih dahulu menyusul dengan lembaran yang kedua, lembaran LKPD yang kedua. Nanti ada lagi tuh, saya kasihkan. Sekarang airnya nggak masuk. Oh sudah jadi situ, soalnya sudah tua. Ya. Ayo, siapa yang selesai lebih dahulu? Ada tambahan LKPD lagi. Ya, ayo. Ini tempelkan dulu, setelah itu nama provinsinya. Di lem, nanti gantian lemnya. Siapa yang sudah lemnya? Lem, bukol, sudah. Sudah di lem. Bukan sudah nih? Tutup. Ayo ini kelompok yang belum film. Kelompok E film dulu, terus baru dikasih keterangan. Ayo kolaborasi, mencari solusi. Jadi berkaitan dengan gambar yang kalian pilih itu apa gambarnya. Harus menemukan suatu solusi permasalahan sesuai yang kalian ambil gambar tadi ya. Kamu kalau punya ide, unek-unek langsung bilang aja. Gak usah malu-malu, ayo.
Yang selesai siapa? Kelompok A sudah? Apa ya sudah? Itu LKPD-nya sudah. Masih ditulis. Ya. Ayo siapa yang sudah? Silakan dikumpulkan di meja Pak Guru. Nanti ganti ke LKPD yang lain. Sudah nih ya. Ya, terima kasih. LKPD yang kedua yaitu tentang apa? Masakan khas. Tinggal pilih kamu mau ambil masakan apa? Coba. Itu serawis menurut keyakinanmu aja. Mantep. Nah, ayo ambil. Dideskripsikan juga ya. Makanan khas juga dideskripsikan. Apa ini Pak? Rujak. Ya. Sama. Kemarin ini sate. Yes, Pak. Rujak aja, Pak. Nanti sama juga itu juga dilem dulu ya. Dilem kasih keterangan sama bawahnya. Iya, bawahnya. Udah dikasih tempatnya mana? Taruh di atasnya. Iya. Dilem dulu ya. Terus kerjakan apa? Kerjakan dulu enggak apa-apa, kerjakan dulu. Udah dikasih kayak gini, Pak. Boleh. Itu masakan mana? Ambil. Iya, Pak. Ya. Kelompok berikutnya yang sudah siapa? Kurang sedikit. Ya. Kalian bebas memilih menentukan ya. Jangan menurut apa yang tahu sesuai dengan gambarnya ya. Yang kamu ambil itu masakan khas mana, nanti kasih keterangan. Contoh bakso itu khas mana? Contoh. Ini di luar itu. Kumpulkan sana. Sudah, Pak. Sudah. Dikumpulkan. Mana meja Pak Guru? Ambil LKPD lagi 1 lembar. Dan sekarang lain tema ya. Tadi kan berupa adat, sekarang kamu pilih salah satu makanan, masakan. Pilih salah satu. Apa yang kalian kenal tentang masakan khas dari daerah mana? Tuh, ada tulisan ini. Ini Cah. Sesuai dengan ini. Kalau itu memang khas, Mama, contoh Jawa Tengah, berarti kamu ngambil Jawa Tengah. Kalau itu Bali, ya tulis Bali. Lembar sudah lembarannya. LKPD-nya ini sini. Sate itu khas mana sate? Itu salah satu. Salah satu daerah aja yang disebutkan. Jangan dua-duanya ya. Ya. Ya, semua tulis. C anggotanya siapa aja. Semua tulis, perlu itu. Nanti kan dinilai.
LKPD kalian. Kalau semua sudah selesai baru dinilai oleh Pak Guru ya. Karena ini sebuah project ya. Nanti pilih itu, kamu pilih yang mana masakannya. Itu ya. Ini LKPD-nya. Nanti ditempel juga tuh ya. Ditempel di lem. Jadi ini tugas proyek ini harus selesai sebelum apa? Sebelum pembelajaran usai selesai ya. Jadi tugas ini harus diselesaikan hari ini juga. Mulai dari LKPD tentang adat dan masakan. Sudah. Masakan sini. Sini, ayo. Ayo ambil sini. Pilih masakan salah satu. Ini LKPD-nya. Boleh rundingan nggak, Pak? Boleh. Ayo. Pak Sandi. Ya sudah. Tinggal yang masakan ya. Dideskripsikan sekalian. Ya. Semua saling membantu ya. Membantu mencari solusi pemecahannya ya. Diskusinya saling membantu, jangan satu orang aja. Nah, ayo menulis, boleh bergantian. Yang nulis nggak apa-apa. Terutama tulisan tuh harus diperhatikan tulisan ya. Nah. Masakan dari daerah mana? Ya, Mama contoh provinsi mana tulis ya. Terus itu apa masakan apa namanya tulis. Nama, gitu dong. Ya, Asal nama, nama, terus masakannya masakan apa tulis. Nama masakan, nama daerah, di situ wis. Berkolaborasi itu apa? Hampir. Bukan rujak, lontong. Rujak kan itu, Pak? Lontong. Kan tahu kelihatan dari wajahnya, dia kelihatan dari wajah masakannya itu loh, kelihatan. Lontong kan Jawa ya, Pak ya? Ya kamu rundingkan desa kelompok. Ya, Mau tanya Pak Guru. Nah, rundingkan. Ini kita deskripsikan apa aja? Ya, isinya masakan. Jadi koreksi kan. Boleh kamu menambahi bumbu-bumbu, boleh terserah. Apabila kamu paham bumbunya apa aja. Sesuai dengan yang kamu lihat itu ada apa aja di. Ada daging, ya. Oke, silakan.
Yang rapi ya, tulisannya yang rapi loh ya. Jangan sampai banyak coretan. Kurangi, dihindari coretan. Supaya bersih. Apa? Rawon kan familiar, Cah. Rawon di sini banyak sekali rawon. Nah. Yang kalian tahu kesehari-hariannya itu loh, Cah. Kamu pernah makan makanan ini, pernah makan ini sesuai dengan digambar tuh, pernah makan ini, berarti ciri khas mana? Bisa. Jadi sesuai. Yang kalian pilih tadi apa? Yang kalian pilih? Kamu pilih masakan apa? Yaitu diskusikan. Boleh. Apa? Kalau nggak ada sini berarti kalian tulis saja pakai pulpen. Pak spidol. Oh, Surabaya ya, Pak ya? Ya provinsinya, bukan kotanya ya. Kalau pakai spidol boleh, saya punya spidol. Boleh. Siapa yang punya pakai spidol? Ya. Kelompok A, pakai spidol? Nggak usah. Kalau di sini nggak ada nama-nama provinsi, berarti boleh kamu tulis sendiri, boleh. Tahan dulu. Kerjasama, biar menemukan solusinya itu kerjasama. Jangan dipikir sendiri. Apa gunanya kamu kelompok? Ayo, kelompok ini harus punya inspirasi, memberikan pemecahan masalah ya, sesuai dengan apa yang kamu ambil dari gambarnya ya. Sudah? Selesai, kumpulkan sana. Dibaca Pak Guru. Tinggal kelompok B, C, D, dan E. Sudah, Penny. Silakan kumpulkan. Tiga berapa kelompok? 3 kelompok ya. Sudah. Awas jatuh. Sudah. Kelompok berapa yang belum selesai? Belum? Nah, iya. Siapa yang belum? Sudah semua? Ayo duduk. Kelompok E.
Untuk A. Jawa Timur. Nanti aja nanti. Sekalian. Makanan. Ini kita, Pak. Jawa Timur ini sedih rujak. Gak apa-apa. Terserah apa yang diminati. Makanan apa kalian diminati ya? Hah? Nah, setelah kalian, nah terima kasih ya. Ini setelah kalian belum, tinggal apa? Saya tunggu. Udah wis tunggu. Iya, kan kita lem ini. Di lem nanti kita ini tugas kalian toh, tugas kalian. Ini mengerjakan nanti sendiri sama Pak Guru ya. Koneksi jaringan terputus. Itu adikku. Koneksi. Gak apa. Bentar tuh, sabar dulu. Sambil menunggu kelompok lain yang belum selesai ya. Nanti kita refleksikan apa bahan-bahan yang kalian kerjakan barusan itu ya tentang adat sama makanan itu refleksi ya. Direfleksikan kesimpulannya gimana kesimpulannya ya. Apa? Semuanya sudah diisi, gak masalah, semuanya sudah diisi, deskripsinya keterangannya ya, gak pengaruh ya. Sumpahnya bagaimana? Besok ada lagi materi kedua. Materi kedua tentang ini sama, tentang keberagaman. Besok itu ada video tentang apa? Kamu tinggal menyaksikan aja besok. Menyaksikan, kamu tulis sesuai dengan ada di video itu nanti. Dengan menyimak aja. Sudah Nabila? Sudah sini kumpulkan. Nah, tolong semua perhatikan dulu ya. Diperhatikan. Ini LKPD ini sudah kalian kerjakan semua ya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Berarti harus selesai hari ini. Ya, sekarang kita simpulkan, direfleksikan LKPD yang barusan kalian kerjakan. Berarti apa? Ini terjadi apa? Semua provinsi di Jawa Timur itu ya mempunyai ciri khas masakan makanan tradisional masing-masing ya. Yang diviralkan, yang paling laris, yang paling menonjol itu Pak masakan mana? Semua masakan di seluruh Indonesia itu semua juga punya ciri khas masing-masing. Dari segi rasa ya, dari segi teksturnya itu seperti apa. Makanya kalian sebagai orang Indonesia perlu adanya apa? Jadi kuliner apa namanya? Keliling Nusantara, mencicipi semua masakan Nusantara. Boleh. Gak harus kamu mencicipi ciri khas
sukumu saja, di suku-suku yang lain perlu dicoba itu. Ya, masakan Papua, masakan Kalimantan, masakan Sulawesi, semua harus dicicipi semua. Karena apa? Untuk kita kan tidak membeda-bedakan masakan satu dengan masakan dari pulau yang lain. Jadi semua tuh karena apa? Kita kaya akan apa? Kaya akan rempah-rempah, masakan khas seperti ini. Makanya Indonesia paling besar sekali jumlah menu-menu masakan tradisional paling banyak sekali. Selain dari provinsinya, ada berapa provinsi di Indonesia? Ayo, 30, 37 atau 38? 37 ya. Nanti ada pemekaran lagi tuh, pemekaran lagi bisa menambah lagi provinsinya itu. Tergantung dari pemerintah setempat ya. Kalau memang perlu ada pemekaran, berarti ada provinsi lagi yang baru. Nanti dicatat lagi di undang-undang di pemerintahan ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Berarti apa? Dengan adanya masakan tradisional dan suku adat ya, seperti ini ya. Seperti ini. Contoh kelompok E, ini gambar apa? Wayang golek atau pewayangan ya. Ini ciri khas daerah Jawa Tengah itu ya. Berarti Jawa Tengah itu sangat populer sekali dengan adat ini. Dengan pewayangan sangat identik, sangat kental sekali apa? Tradisinya. Jadi setiap di layar televisi itu kan sering ditampilkan itu. Dalam seminggu sekali ditampilkan tentang pewayangan, entah di media televisi, media elektronik atau apa radio sekarang sudah zamannya apa digital kan. Jadi pakai HP lihat di YouTube beres. Kalian nggak perlu lihat di televisi, bisa mengakses di lewat HP kalian dengan tampilan YouTube atau di aplikasi lainnya, bisa di Instagram atau bisa di mana Facebook lain-lain ya. Ya itu namanya keberagaman ini, keberagaman tentang budaya lokal setiap daerah provinsi masing-masing serta masakan khas masing-masing. Dari kesimpulan ini berarti sangat beragam sekali budaya kita tentang adat, tentang upacara ngaben tadi ya, tentang apa? Di Madura apa? Kerapan sapi ya. Di Bali tadi apa? Ngaben, upacara ada di Bali ya. Apalagi tadi Reog Ponorogo itu juga menampilkan budaya yang luar biasa. Dan masakan khas yang paling terkenal, paling digandrungi oleh masyarakat Indonesia, yang paling viral itu apa aja. Jadi ya macam-macam. Jadi tergantung apa yang kalian sukai. Jadi perlu dicoba. Masakan lain perlu dicoba. Enggak harus kamu suka nasi goreng, favorit kamu apa? Nasi goreng terus masa nggak bosan? Apa kamu nggak perlu bervariasi makanan? Bakso, rujak cingur, rawon, sate, macam-macam ya. Gudeg. Iya, macam-macam. Boleh. Yang kalian itu ya, lidahnya jangan hanya lidah di satu rasa aja, harus berbagai rasa. Semua perlu dicoba. Semua masakan yang ada di Indonesia. Karena kita negara kaya akan semua keberagaman dari makanan, adat, agama, semua beragam semua. Nah itulah kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bersyukur jadi warga negara Indonesia yang terkenal sangat melimpah dari segi kekayaan alam, dari pulau, dari apalagi suku, bahasa, agama, semua mencakup ada semua. Dalam satu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah itu makanya kalau kalian rasa kebinekaan Tunggal Ikanya sangat kuat, tidak mudah goyah, mengikuti arus budaya negara luar ya. Contoh negara budaya barat, budaya Korea manapun. Jadi kita harus melestarikan budaya kita sendiri, harus dilestarikan. Agar apa? Nanti regenerasi kita berikutnya tidak mudah lupa dengan budaya nenek moyangnya sendiri ya. Jadi intinya
semua ini perlu adanya penguatan tentang kebinekaan, penguatan tentang keberagaman suku dan lainnya ya. Nah nanti ini LKPD ini nanti Pak Guru nilai nanti sebagai bukti kalau kalian sudah benar-benar mengerjakan dengan antusias, benar-benar kerja kelompok dengan dengan kompak. Jadi intinya tidak hanya satu orang aja yang mikir, semua mikir juga. Per kelompok nggak ada yang malas-malesan, semua juga mikir, memberikan solusi tentang apa yang kalian kerjakan hari ini ya. Jadi intinya sebelum pelajaran dari Pak Guru ini diakhiri, jadi perlu adanya penguatan dulu, refleksi dulu ya. Jadi intinya itu kalian harus benar-benar menerapkan apa yang ada di panduan ini, elemen ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena apa? Kebinekaan itu sangat luas sekali ya. Dalam dimaknai sangat luas sekali kebinekaan. Jadi semua warga Indonesia berhak atas agama yang diyakininya, berhak atas wilayah yang ditempati. Contoh kalian berhak juga bertransmigrasi ke pulau yang lain. Berhak karena ingin mencari suasana di daerah lain. Contoh kalian ingin membuat lapangan pekerjaan baru, contoh di Kalimantan atau di mana pun boleh, terserah. Yang penting tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Boleh contoh gini, ada kata bijak, Bu, kalau kalian tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang aja. Kalau beberapa orang saja kalian tidak bisa membantu, bantulah satu orang. Satu orang pun tidak bisa membantu. Paling tidak kalian tidak boleh menyusahkan, menyulitkan orang lain. Itu kuncinya. Jadi intinya harus ikut saling membaur. Membaur ya. Satu suku dengan satu yang lainnya harus membaur. Tidak pilih kasih, tidak disintegrasi terhadap suku yang lain. Semua di mata negara sama. Semua rakyat berhak untuk hidup layak, berhak untuk menentukan nasibnya, menentukan agama yang diyakininya. Jadi sesuai, tidak ada paksaan. Di undang-undang sudah tertulis itu di undang-undang ya. Tidak ada paksaan kalian harus ikut agama ini, tidak ada. Itu sesuai dengan hati nurani yang kalian yakini ya. Jadi intinya keberagaman itu sangat dijunjung tinggi. Tidak ada perorongan dari pihak asing, tidak ada. Makanya kita harus perkuat rasa kebangsaan, kita harus kuat. Bhinneka Tunggal. Makanya nanti perlu adanya bela negara itu penting ya. Bela negara itu intinya kita harus benar-benar cinta, berjiwa patriot, berjiwa berbangsa dan negara Indonesia. Jadi nanti ke depannya itu ya, bela negara itu sangat penting sekali diterapkan di sekolah-sekolah, terutama kelas atas, di SMA, di SMP nanti ada bertahap kemungkinan ya. Jadi intinya perlu adanya rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Terutama contoh tentang kebinekaan tadi, keberagaman tadi ya. Itu sangat sensitif sekali kebinekaan. Kalau kebinekaan kalian pudar, berarti mudah goyah, mudah dirongrong oleh pihak yang mengambil kesempatan secara negatif. Jadi intinya kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan kita, menjunjung nilai-nilai yang ada di falsafah Pancasila ya. Penting sekali. Karena kenapa kebinekaan tetap harus diterapkan? Karena memang kebinekaan itu sakralnya, ibarat
agama itu sakral, jadi tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Jadi rasa persatuan kalian harus benar-benar harus kuat terhadap tanah air kita. Nah, kenapa kok kita ini banyak suku sekali? Karena itu negara, kalau sudah negara menyangkut Nusantara berarti banyak di dalamnya banyak sekali keberagaman. Yaitu tadi contoh-contoh kecil-kecil yang dijadikan di kota-kota jadi banyak sekali ya. Jadi keberagaman itu sangat penting sekali. Kebinekaan sangat penting sekali. Harus benar-benar diingat dan diterapkan nanti di anak cucu kita semua. Ya. Jadi regenerasi itu bukan kalian saja. Nanti ada regenerasi berikutnya. Kalian nanti lulus dari SMP ke SMA, kuliah dan bekerja, ada penerusnya lagi, berkesinambungan ya. Ada seperti olahraga dalam estafet itu kan ada tongkat estafet. Jadi kamu mencapai finish berarti sudah selesai. Tinggal yang belakang saling sambung menyambung terus seperti rantai makanan itu. Jadi satu finish satu mengikuti, satu finish satu mengikuti. Jadi seperti itu wes, terus berkesinambungan. Jadi tidak ada putus di tengah jalan, nggak ada, harus saling kontak seperti iya. Oke? Mengerti ya nak? Mengerti. Harus semangat. Semangat bukan hari ini saja, seterusnya harus semangat. Tidak ada ini buffalo. Ya. Semangat itu ditanam dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita semangat dari kita sendiri, pasti akan semangat sampai akhir nanti. Ya. Itu sama. Ya. Coba semua duduk dulu. Duduk saja, duduk. Semua berdiri ayo. Sebelum kita akhiri, ayo refleksi. Marilah kita bersatu. Wah, gampang wis. Jadi orang tua. Manusia berkorban, sepenuh jiwa raga, belajar mencoba mari bangkitkan semangat, jadikan jemaat jujur bermartabat, maju dari sejahtera yang berkuatan marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, menemukan penderitaan, berjuang berjawab. Mari bangkitkan semangat, berikan jujur bermartabat, memuda sejahtera. Mari bangkitkan semangat, jadikan jujur bermartabat, memuda sejahtera. Satu semangatmu Ayo kita berdoa. Semua duduk yang bagus.
Semoga apa yang telah kita lakukan di hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara kepada masalah Islam, silakan berdoa sesuai dengan keinginan kalian, dan bagi kalian yang bersama-sama silakan bersama-sama membaca kita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.